Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya mau menjelaskan pada acara 8. Untuk yang pertama, kita download dulu data-data yang sudah disediakan slide di Excel. Kemudian kita buka aplikasi yang pertama yaitu Global Mapper, lalu langsung saja open data files. Kita masukkan acara 8 yaitu tim tebing breksinya. Open. Jika sudah seperti ini, kita ke generate contour. Kemudian untuk contour intervalnya kita ganti 1. Kemudian contour boundnya kita checklist yang current projection seperti ini. Kemudian OK. Tunggu sebentar. Jika sudah, kita klik kanan pada generate contour lalu layer. Kemudian export. Checklist yang generate contour lalu OK. Save file. OK. Kemudian export lainnya kita select file. Kita namai contour breksi 1. Jika sudah, kita save. Kemudian OK. Oke, jika sudah dari yang langkah tadi, kita masuk ke aplikasi scene. Yang pertama kita ke new scenes, lalu kita blank scenes, oke. Kemudian pada scenes layer kita klik kanan seperti biasa, scene properties, lalu atur koordinat sistemnya, lalu apply, oke. Kemudian pada ini kita add data, klik kanan add data, lalu kita masukkan pada acara 8. Ya, yang ini, dim tebing breksi sama ortonya kita masukkan, lalu add. Oke, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi kontur yang sudah kita buat di di Global Mapper tadi. Jika sudah, kita layering. Untuk dim itu taruh paling bawah. Oke, untuk step selanjutnya adalah yang selanjutnya yaitu kita klik kanan pada tebing breksi, lalu properties, kemudian kita ke basic, lalu floating on custom surface. Pastikan pada ini kita pilih dim yang tadi kita pilih di sini, dim tebing breksi. Lalu ini kita klik 1, kemudian apply, lalu OK. Kemudian pada ortho juga seperti itu, floating, klik 1, kemudian apply, OK. Jika hilang seperti ini, kita tinggal klik kanan lalu zoom to layer. Jika sudah, kita ke kontur breksi sama. Caranya kita ke basic, kemudian floating, dan nanti kita setting menjadi 1. Apply, dan OK. Oke, jika sudah tergaung seperti ini, kita simbologi ininya, warnanya kita ganti ke electron code, width-nya 1 aja. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa putar-putar posisinya menggunakan ini, navigate. Kemudian kita ke katalog. Kemudian pada cara 8, kita klik kanan, lalu new, lalu kita ke tab file, kemudian ini kita pilih polygon, kita kasih nama batas, misalnya batas seperti itu, kemudian ini kita setting menjadi UTM zone 49S. Kemudian oke, sudah ada seperti ini, kita tarik batasnya ini ke sini. Nah, oke, untuk step selanjutnya yaitu selanjutnya kita klik kanan pada batas ini, lalu ke edit feature, lalu start editing. Ini sudah saya setting start editingnya. Lalu kita cari get feature, kita klik pada batas, lalu kita polygonnya diklik, kemudian kita mulai memberi batas admin. Sini kita stop dulu, start editing, continue, batas polygon. Kita taruh batasnya. Oke, sudah kita save edit, kemudian stop. Sepertinya ada sedikit error, tapi harusnya di sini ada kayak ada seperti batasnya. Oke, kemudian step selanjutnya adalah jika sudah pada batas tadi kita klik kanan lalu properties kita samakan seperti tadi, basic floating ininya 1. Kemudian apply. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk batasnya kita
fill colornya no color, outline colornya kita ganti marslight gini aja, dan ini 1, oke. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita save aja, save as, kemudian kita ganti menjadi antara 8L gitu, kita save. Kita juga bisa export scenes-nya menjadi 2D atau 3D, ya seperti itu. Oke, setelah ini kita akan beralih ke aplikasi selanjutnya, itu server, ya itulah. Oke, untuk pemodelan 3D yang kedua ini kita menggunakan aplikasi Global Mapper dan server. Pertama kita buka Global Mapper-nya dulu, lalu file, open data files, kita masukkan data dim yang ada di acara 2. Kemudian open, oke, tunggu sebentar. Oke, jika sudah kita klik file lagi, kita open data files lagi, kita tambahkan pada acara 2 yang batas administrasi kita, batas administrasi yang SHP, kemudian open, kemudian kita klik file lagi, kita ke export, kemudian elevation grid format, pastikan ininya yang XYZ grid, kemudian oke. Export browse, kita ini dulu bentar, kita zoom ini dulu. Nah, jika sudah kita ke file, kemudian export, lalu export elevation grid format, oke. Kita ke export bounds, Dropbox, oke, kita pilih yang mengitari batas administrasi kita. Jika sudah kita oke, kemudian untuk current projection-nya jangan lupa untuk di checklist, dan oke. Kita save menjadi namanya XYZ2 dan save. Oke, jika sudah, step selanjutnya adalah selanjutnya kita buka aplikasi server, kemudian new plot. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik file lalu open, kemudian kita cari file XYZ-nya tadi. Ya, jika belum ada, kita pada di sini kita ganti yang all files, kemudian kita cari yang XYZ tadi, kemudian open. Pastikan di sini sudah UTM. Jika sudah, kita langsung saja oke. Oke. Ya, kalau udah kita export. Save as untuk ininya, menyimpannya kita ganti ke PLN. Kita ganti namanya menjadi PLN. Kemudian save. Oke. Step selanjutnya adalah untuk step selanjutnya kita ke grid, kemudian data, kemudian kita masukkan PLN yang tadi, kemudian open, kemudian pastikan yang X itu A, yang B, yang Y itu B, lalu Z itu C, kemudian kita oke. Kita tunggu loading seperti ini, coding seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita oke aja, kita close, yes, save gitu aja. Kemudian selanjutnya adalah kita ke plot, ya. Oke, untuk yang selanjutnya di plot ini adalah selanjutnya pada plot 1 ini kita klik kanan, kemudian page setup, pastikan paper size-nya kita ke A3, kemudian landscape, oke. Kemudian kita ke map, kemudian add, new, kemudian contour map, kita pilih PLN tadi yang sudah dibuat, dan oke. Oke, ini hasilnya dari PLN tadi kita kasih di sini, ya. Yang atas dan kanan bisa di sini. Kita ke right-nya dicek on checklist saja, but top-nya juga. Kemudian kita ke left, kemudian ke labels, kita atur labelnya menjadi 180. Oke, ini kita turunkan dikit. Oke, jika sudah seperti ini, fontnya juga bisa ubah. Misalnya pakai Times New Roman, bold, labelnya tidak usah. Oke. Ini juga kita bisa turunkan intervalnya, misalnya menjadi 4000. Seperti ini, terlalu banyak. 5000 sebenarnya sudah pas. Kemudian untuk bottomnya kita juga bisa atur general, lalu kita ke labels, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, bold, size-nya 10 aja, scalingnya udah pas. Mungkin yang left tadi kita scalingnya gantikan 6000. Oke.
Untuk konturnya, untuk merger konturnya kita bisa ganti warnanya jadi orange, kemudian ini kita mungkin tambahkan jadi 3. Dan untuk minor konturnya kita ganti menjadi warna yang sama, oranye. Wih, ya, widthnya ini di oke, seperti ini bisa biar bisa dilihat bedanya antara indeks dan kontur yang biasa. Kemudian kita ke levels. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa buat penampang sayatannya dengan cara klik kanan pada map, kemudian add, kita tambahkan yang profil, kemudian kita tarik garis penampang, misalnya dari sini. Wait. Misalnya dari sini, yang merepresentasikan konturnya dari sini ke sini. Enter. Kemudian yes. Nah, dari penampang profil ini kita juga bisa atur di axis-nya, yaitu berarti yang sini. Kita ke general, kita misal ganti judulnya menjadi bahasa Indonesia elevasi, kemudian timesnya kita ganti timesnya Roman, bold, dan untuk angle degree-nya kita ganti 180 derajat supaya dia bertidur seperti itu. Kemudian pada labelsnya kita juga bisa ini ganti fontnya supaya sama semua, bold juga. Kemudian pada x-axis kita samakan Times New Roman, kemudian ini juga Times New Roman, bold, kita ganti menjadi jarak M, itu bold juga. Kemudian untuk judulnya kita juga bisa ganti jadi penampang sayatan, dan font propertiesnya juga kita bisa ganti dengan hal yang sama, bold juga. Oke, untuk profilnya kita juga bisa ganti, misalnya patternnya kita mau ganti menjadi seperti ini juga bisa. Oke, untuk step selanjutnya adalah untuk step selanjutnya kita ke ini new 3D surface, kemudian kita memasukkan file pln, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari 3D tadi. Oke, untuk yang pertama kita ke z-axis dulu, kita buat sama axis plane-nya kita ganti ke exit. Kemudian untuk fontnya kita ganti sama Times New Roman. Untuk title, oke, labelsnya berarti. Untuk label sudah ini sudah benar. Kemudian untuk fontnya kita ganti ke Times New Roman. Oke, scaling ya. Kemudian ke left axis kita langsung ke labels, kemudian kita juga bisa diubah-ubah misalnya menjadi seperti ini, seperti itu, 80 seperti ini. Kita ke 270 aja biar kelihatan semuanya gitu. Oke, sudah kita ganti fontsnya menjadi Times New Roman juga. Otomatis kita samakan fontnya Times New Roman, kemudian kita ke 3D surface-nya. Kita juga bisa ke mesh, ke lightning juga bisa, ke overlay juga bisa, info. Kita ke general dulu. Kita bisa ganti warnanya ini sesuai dengan warna yang ada di apa namanya, di yang sudah ditentukan oleh Aslab. Kemudian base-nya kita juga bisa atur, kita ganti misalnya menjadi warna coklat tanah. Misalnya ini. Seperti itu. Kemudian oke, sudah. Kemudian kita bisa show color scale-nya juga seperti ini.
untuk memperlihatkan intervalnya. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan kontur di sini. Kita masukkan yang ini tadi. Jadi kita ke 3D Surface, kita ke Add, kemudian Contour Layer tadi, kemudian masukkan PLN tadi. Konturnya juga kita bisa ganti warnanya, misalnya colornya kita bisa ganti ke orange. Nah ini major konturnya kita bisa ganti ke orange. Nggak terlalu kelihatan, jadi enggak juga nggak apa-apa. Oke, jika sudah seperti ini, kita juga bisa ganti, kasih nama. Kita ke rectangle sini, seperti ini. Kemudian kita add text di sini, misalnya nama blog. Seperti ini. Oke, oke, kemudian bisa ganti. Kita ke ini select, bisa besarkan namanya seperti ini. Kita ganti Times New Roman. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa save as, lalu kita namai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih.